laki-laki, dan insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Kemudian salawat beriring salam tidak bosan-bosannya sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, kemudian kepada Mas Sukron sama Tediana yang pada kesempatan ini telah hadir bukan di tengah-tengah ya, di depan kita semua. Pada kesempatan ini sengaja kita dikumpulkan secara bersama-sama di sini dalam rangka silaturahmi. Nah, silaturahmi menjelang Ramadan. Dalam rangka silaturahmi menyambut bulan suci Ramadan. Apa ya namanya ya? Bukan sosialisasi sih, istilahnya kita saling berbagi aja sesama kita, yaitu ya COVID-19 yang mana merupakan pada saat sekarang ini menjadi satu hal yang sangat menakutkan gitu, menakutkan bagi kita. Nah, virus corona atau edukasi sedikit supaya nanti teman-teman dari apa yang kita lakukan tidak, oh ya begitu ya, kok harus begitu sih, kok harus berjemur sih, kok harus cuci tangan sih, begitu. Berjemur terus nih, lain itu untuk kesehatan kita masing-masing gitu. Mungkin untuk mengawali, kita awali dulu kegiatan kita ini dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا
إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, aduh pakai ini nggak kedengeran. Hari ini kita berdiskusi ya, berbagi-bagi pengetahuan. Karena pengetahuan kita mungkin sama-sama terbatas, tapi informasi juga kita bisa dapat banyak dari YouTube, dari berbagai macam media. Cuma kita mau coba berbagi, kita luruskan karena kadang-kadang ada berita yang sifatnya hoax gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti mudah-mudahan setelah ini kita punya pemahaman yang sama. Jadi kalau kita nanti disuruh pakai masker, kita ngerti kenapa sih pakai masker. Kalau kita disuruh berjemur, kenapa sih mesti berjemur. Sehingga mudah-mudahan nggak ada keluhan-keluhan lagi di belakang. Mungkin kita mulai dari putar video dulu ya, untuk pemahaman kita bersama. Nanti kita diskusikan isi video tadi. Jelas sudah ada fakta-fakta anak kecil juga tertular di beberapa daerah. Saya ngapa nih? Di Singapura sudah ada anak kecil yang terinfeksi karena usia 10 tahun. Jadi sebenarnya ini bahaya untuk kita semua. Kalau dari saya sih, saya melihat bahwa corona ini tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Karena tadi tingkat kematiannya tidak besar. Dan penyakit ini walaupun tidak ada obatnya, sebenarnya semua virus setahu saya memang tidak ada obatnya. Kita sakit flu aja, kita sebenarnya nggak perlu minum obat, akan sembuh sendiri. Obat yang kita minum untuk sakit flu itu hanya penghilang panas, menurunkan demam, menghilangkan batuk, pilek. Tapi virusnya sendiri nggak bisa dibunuh, tapi dia akan hilang sendiri. Begitu juga dengan corona. Jadi ada lagi sebenarnya juga ada masukan, misalkan gimana kalau kita berjemurnya setengah 8 gitu. Sama seperti tadi, tanpa musik, tanpa apa. Jadi seperti tadi 15 menit kita berjemur cukup misalnya. Jadi gimana teman-teman? Yang berapa sebaiknya? Duduk ya, selalu duduk. Insya Allah itu termasuk menjaga kebersihan. Tidak pernah bertemu dengan pihak luar balai. Jadi kita hanya berhubungan dengan sesama kita, dengan komplek dinas sosial. Jadi sebenarnya kita satu keluarga besar yang sulit buat kita untuk tidak saling berhubungan. Jadi kalau memang kita satu ya. Baik. Kalau dia mati dong. Baik. Ayo mari kita suapkan dia. Lanjut. Tadi jaga jarak, terus tadi apa? Jaga kebersihan. Pakai masker yang belum pakai masker. Masker udah semua ya. Pakai masker ya, masker tadi saya sudah sempat singgung. Masker itu karena ini. yang kelima tadi soal berjemur sudah kita sampaikan. Sekarang ada tambahan dari Andika, silakan. Baik, sedikit menambahkan, itu akhir-akhir belakang ini kan juga banyak isu-isu ya. Misalnya perawat yang diusir dari rumahnya, dari kosnya, atau orang meninggal nggak boleh dikuburkan di kampungnya karena masalah corona. Itu sedikit memberitahuan bagi rekan-rekan, orang yang sudah meninggal tersebut itu virusnya pun ikut meninggal dengan jasadnya. Jadi misalnya ada teman-teman atau abang-abang semua mendengar berita dan nggak boleh sebagai pengetahuan untuk di kampungnya,
Itu tak perlu ditakutkan, yang penting sudah sesuai dengan SOP dokter atau ketentuan dokter tersebut. Kalau dokter sudah mengizinkan dibawa pulang, itu boleh dibawa pulang. Kadang orang ada ketakutan di sini kemarin kayak gitu juga, ketakutan berlebihan juga di sini terjadi kemarin juga. Makanya saya informasi bagi semuanya. Akhirnya itu. Karena kopi ya benar. Mungkin masih ada pertanyaan teman-teman, ada yang masih mau didiskusikan? Jadi kaki juga kalau mau makan pakai kaki itu. Tidak, saya pikir menanya mengenai bagaimana cara duduk di taman cinta yang baik. Yang tepuk tangan berarti sering bercinta. Jadi saya kembalikan ke Bang Ipon lagi. Berantah tahu ya. Oke, ya terima kasih kita ucapkan kepada Andika dan Bang Septa. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, yang disampaikan tadi dapat kita pahami secara bersama-sama. Jadi artinya kita mesti harus lebih peka lagi. Nah, paham kan? Lebih peka lagi terhadap lingkungan dan terhadap teman. Nah, maksudnya di sini apa? Ya seperti yang telah disampaikan tadi, ketika satu kena maka semuanya akan mendapatkan dampaknya gitu. Kenanya nanti lah gitu. Kita nggak juga bisa memastikan, cuma pasti akan mendapatkan dampaknya dari apa yang bukan yang disampaikan, yang yang terjadi yang terjadi pada teman kita tadi gitu. Jadi main aja, kenapa gitu? Mana tahu duitnya nggak ada. Ya udah, tanyain aja sama teman-teman, pasti ada, kita yakin nanti akan dibantu gitu. Iya, ada tuh. Pokoknya ada di antara teman-teman. Iya, soalnya jangan diam-diam gitu, jangan diam-diam. Bilangin aja, jangan malu. Ada tempat jual. Iya. Iya. Kalau nggak mau dikasih, kalau ada duit, kalau dikasih kan masa dibikinin juga gitu kan? Aku malas dia bikin gitu. Ya udah, ada yang jual kabarnya. Iya. Iya, dia kondisional juga. Silakan teman-teman cari tahu siapa sih yang suka mengasih yang gratis dan juga membuka lapak sekarang gitu. Iya. Silakan aja itu. Intinya kita di sini saling menjaga satu sama lain. Tapi ada juga penelitian yang bilang sampai 8 meter, tapi itu belum. Kita sudah sahur dan insya Allah ya, kalau ini kan menurut Muhammadiyah ya. Ya, menurut Muhammadiyah bahwasanya tanggal 24 besok itu udah mulai Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Nah, jadi kita yang namanya di sini secara bersama-sama sudah menuju berapa bulan? 4 bulan ya. Ya 4 bulan, ada yang sudah 3 bulan tidak pada tempatnya, bersikap. Terkadang ada kita bercanda itu orang itu tersinggung gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak enak gitu. Mungkin ada juga yang suka jahil-jahilin orang gitu kan, jahil-jahilin orang, atau yang suka juga ya gitulah, ngeledek-ngeledek ya Yona ya. Gitu yang sering. Jadi ya, jadi marilah kita saling bermaafan atau memaaf-maafkan satu sama lain, sehingga kita kembali ke literasi. Nah, sehingga kita kembali ke fitrahnya dan bisa mengikuti Ramadan dengan sebaik-baiknya gitu. Amin ya Allah. Ya, jadi di sini kita intinya saling memaafkan gitu. Ya, oke. Nah, kemudian
Alhamdulillahirrabbilalamin ya teman-teman. Sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah saum gitu dengan hikmah. Perlu disampaikan bahwa dari organisasi untuk teman-teman itu ada program Ramadan, yaitu pembelajaran huruf Braille dan setoran surat Al-Quran gitu, dan akan dilaksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai. Untuk pelaksanaannya, untuk setoran hafalan Al-Quran itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, itu pada asar di musola. Pembelajaran huruf Braille itu dilaksanakan hari Ahad, Minggu, pada asar. Jadi untuk hari Sabtu kita libur. Kayak gitu ya nak. Kayak mana komandan? Nggak panas? Nggak panas? Itu ya nak itu. Nggak ya? Iya iya. Senin Bagus kan berjemur ya. Senin, Bagus Selasa, berjemur ya. Rabu, Iya iya, sambil Kamis, santai. Jumat ya. Enggak, Jumat itu yang hari Minggu kita belajar braille bagi yang belum bisa. Bagi yang Hah? tidak bisa. Udah berarti basah baju saya, keringat. Oh, keringat. Ya, kok bangun? Kok bangun? Bagi yang misalnya udah bisa braille lagi, kita lanjut ke 10 kali. Hah? Jadi nanti Udah push up 10 kali. Udah push up 10 kali. Nanti Oke. berdasarkan kebutuhan dari kita gitu. Kalau perlunya di Arab lagi ya udah kita di Arab, nanti kita bagi gitu. Kalau ditutup enggak, tapi berpandai-pandai saja lah gitu. Sedangkan di bulan biasa aja dijaga jarak, apalagi bulan puasa gitu kan. Itu taman cinta ya. Ya, ada ditanyakan Ridho? Ada. Apa? Di bulan puasa bisa nggak main band? Oh gitu. Oh, Pikir. nanti kita tanyakan lagi ya. Nanti kita tanyakan lagi kabar gitu. Jadi kalau sekarang belum bisa gitu karena belum. Mau bayar zakat ke PRT aja ya. Lagi mau? Mau bayar zakat nanti. Nanti saya bagi kepada Yusri ini kok. Tahun berapanya? Jadi, iya itu nanti kita pastikan. Kita mungkin tetap berjemur, mungkin waktunya saya. Bel lanjut. Lanjut tidur aja. Nanti Pol PP ada razia teman cinta. serius. Ada, Di tenang bulan aja. puasa, ada Pol PP nanti. Saya mau PP-nya nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, anak-anak yang berbahagia. Dari semenjak saya di sini, ya mungkin karena ini ya mungkin ya gitulah. Ya. Mungkin kadang saya sering tabrak-tabrak. Ya kan? Kadang Minta maaf tuh sama tiangnya. dan juga buat penjaga asrama gitulah. Buat Diana, buat Mas Sukron mungkin dalam perkataan saya yang kurang berkenan. Jadi buat Bang Sabda ya. Sama Ridho enggak sama Ridho? Ya buat semuanya lah. Kadang-kadang saya Itu Bapak belakang. ya. Karena kan kami di sini kan banyak yang tidak bisa melihat. Ya, kan? Kalau saya masih tiang, mana mungkin kita minta maaf ah. Bodoh banget kalian.
Tidak mau lagi siram. Pandai pelawak nih. Ya Pak Muniran yang jarang mandi, tolong mandi ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di Balai Tamir ini saya sering berkata yang tidak menyenangkan bagi teman-teman di sini gitu. Jadi mohon maaf ya kalau jika saya kurang enak di hati kalian, saya minta maaf gitu. Atau jangan ada dendam di antara kita lah gitu. Karena dendam itu Allah tidak suka dengan orang pendendam, dan apalagi ada penyakit hati yang ada di hati kalian lah gitu. Jadi terima kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada teman-teman, pertama sebagai ketua organisasi di sini, ketua ya, dan sebagai saudara atau sebagai adik atau sebagai kakak bagi teman-teman di sini semua, saya meminta maaf jika dalam keseharian saya itu mungkin bercanda terlalu berlebihan atau ngomong kadang asal ngomong aja gitu kan. Semua itu tidak pernah saya sengaja, mungkin saya tidak sengaja. Itu jadi saya minta kerelaan hati. Itu saya minta kerelaan hati kawan-kawan semua, abang-abang, adik-adik yang melakukan. Dan seluruh kami jajaran organisasi juga, mulai dari Wakilnya aja semua aja. ya ketua, wakil ketua, sekretaris, sekpon, wakil Bang Budi, Luki sebagai humas, Bang Sabta sesi pendidikan, Bang Hari sesi kesenian, yaitu Bang Romli sesi keamanan, Pak Hakim yang sekarang udah pergi, dia sesi keagamaan. Udah pulang ke rumah, udah pulang kan. Ya, Wahyu sesi keolahragaan dan semua jajaran-jajarannya. Pengumpul uang belum? Siapa? Bendahara. Maafnya bendahara ya. Iya. Itu kami semuanya meminta maaf jika kami dalam memimpin organisasi ini belum sesuai kehendak kawan-kawan semua, belum sesuai harapan. Mungkin di sini kita sama-sama belajar, kami juga masih belajar gitu.